Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafa min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah wa hadana ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbatihi wa tibaihi bil quludi fi daril baqa'i wal na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal terbesar yang terjadi di muka bumi di dunia ini adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya nabi-nabi itu sejumlah 124.000. Nah, itu terkumpul semuanya di Masjidil Aqsa saat Nabi Isra dan Mi'raj. Jadi jumlahnya kan 124.000. Nah, yang jadi rasul, nabi dan rasul itu kurang lebih 313. Dan yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi. Banyak yang tidak wajib kita ketahui dan memang tidak tahu, tidak ada sumbernya juga. Nah, dari semua itu yang jadi imam waktu sholat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pertanyaan sederhananya, kenapa jadi Rasulullah menjadi imam dari seluruh nabi-nabi? Nabi-nabi ini kan orang-orang terpilih di setiap masa zaman. Sedangkan Nabi Muhammad jadi imamnya. Karena Rasulullah, salah satunya adalah Rasulullah ini diutus untuk semua kalangan. Bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga selain Arab, yang biasanya disebut dengan al-ajam. Kayak kita ini ajam, non Arab. Lalu juga Nabi Muhammad diutus tidak hanya untuk orang-orang semasa beliau hidup, tetapi ya sampai hari ini, sampai nanti menjelang kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami fase dakwah yang luar biasa. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW harus tahu bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bagaimana situasi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini kan lahir di kota Mekah dari suku Quraisy. Kalau kita lihat potret keadaan dunia saat itu, Rasulullah SAW berada di wilayah dunia ketiga lah. Kenapa? Karena waktu itu imperium besar ada dua, Romawi dan Persia. Jadi Arab itu dianggap warga kelas 3 lah, tidak ada apa-apanya. Dan mereka waktu itu ya tidak memiliki satu kerajaan. Jadi masing-masing kabilah itu memiliki pemerintahannya masing-masing. Jadi walaupun kabilah itu ya suku aja satu suku, tapi sistemnya kayak kerajaan. Kepala sukunya meninggal, yang mengganti anak. Nah itu kepala sukunya yang menentukan semuanya. Jadi kayak kerajaan-kerajaan kecil. Cuma semuanya tidak bersatu dalam satu naungan, terpisah-pisah. Namun Rasulullah SAW ini lahir di suku Quraisy, yang mana Quraisy ini sangat dihormati di kalangan Arab. Jadi semua kabilah Arab, Quraisy ini diakui, dihormati, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Quraisy. Jadi orang Quraisy di masa itu bisa kita gambarkan adalah kuat dalam militer. Jadi misalnya dua suku lagi perang nih, satu sukunya ini koalisi dengan Quraisy. Nah, kemungkinan besar menang itu tinggi, sehingga musuhnya ini sudah gentar duluan. Secara militer kuat, pemberani. Lalu yang kedua, secara ekonomi.
Kenapa orang Quraisy itu rihlatash syita'i was-saif? Mereka melakukan perjalanan musim dingin dan musim panas. Mereka berdagang dari Syam sampai ke Yaman. Orang Quraisy ini dikenal dengan kepiawaiannya dalam berdagang, menguasai ekonomi. Lalu secara sosial mereka yang mengatur Masjidil Haram, mereka yang melayani jamaah haji, sehingga orang-orang Arab itu segan dengan orang-orang Quraisy. Karena jangan sampai salah kita, jadi orang-orang Arab itu yang mereka tiap tahun naik haji, walaupun cara berhajinya sudah melenceng daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka tetap tiap tahun naik haji itu. Pergi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, mereka menghormati Ka'bah gitu. Nah, Nabi Muhammad berada di suku Quraisy. Suku Quraisy inilah ada bani-baninya itu. Nah, Nabi Muhammad lahir dari Bani Hashim. Ini di antara bani yang lain termasuk mulia nih, dihormati. Jadi Nabi lahir di situasi yang sangat ideal secara suku. Nah, ada saingannya Bani Hashim ini kayak Bani Makhzum. Itu ya Bani Abu Jahal. Jadi bersaing. Misalnya Bani Hashim punya ini, Bani Makhzum ada juga. Sampai pada akhirnya Bani Makhzum itu kalah saat apa? Nabi Muhammad memproklamirkan sebagai utusan Allah. Nah, Bani Makhzum tidak bisa ada itu. Makanya secara sosial Abu Jahal itu kalau masuk Islam itu kayak di bawah Nabi. Gengsi itu menurun. Itu sebenarnya karena kalau kita lihat bagaimana perjalanan Abu Jahal ketika mendengarkan Al-Quran, tahu situasi Al-Quran, bagaimana susunan ayatnya, ya Abu Jahal itu mengakui keindahan Al-Quran. Jadi kayak apa ya, benci tapi mengakui. Nah, Nabi Muhammad lahir di situasi itu. Nah, dan kenapa Nabi Muhammad disebut lahir tahun gajah? Ya karena ada peristiwa gajah. Di masa itu memang tahun itu belum masyhur lah. Makanya kalau dalam sejarah Islam tahun Hijriah itu baru dimulai Nabi hijrah. Sebelum hijrah itu disebut dengan tahun kenabian. Memang belum ada tahunnya. Jadi misalnya kapan Khadijah meninggal 10 tahun kenabian. Nah, berarti umur Nabi kurang lebih 50 tahun. Dakwah jahriyah tahun 3 kenabian, berarti setelah Nabi berdakwah 3 tahun. Nah, itu tahun-tahunnya. Nabi lahir itu bertepatan dengan peristiwa tentara Abraha, sehingga disebut dengan tahun gajah. Walaupun para sejarawan itu menyebutkan secara hitungan Masehi kurang lebihnya itu 20 April tahun 571 Masehi. Nah, namun kalau kita lihat di riwayat Muslim, Nabi Muhammad itu secara jelas menyebutkan beliau dilahirkan hari Senin. Itu di Sahih Muslim. Lalu beliau diutus hari Senin juga. Nah, cuma di Sahih Muslim itu tidak sebutkan tanggalnya. Dan itu yang menjadi tidak sedetail kita hari ini. Tidak ada tukang foto, catatan tidak seperti sekarang. Wajar. Cuma yang jelas kalau berdasarkan hadis Nabi tadi, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini memiliki banyak makna sebenarnya. Karena kalau kita lihat keluarga Nabi ini, satu ayah beliau. Waktu beliau lahir, ayah beliau ini sudah meninggal. Jadi wulida yatiman. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Yang mana keyatiman Nabi Muhammad SAW itu di kemudian hari bisa menjadi dalil, bisa menjadi argumentasi bahwasanya ajaran yang Nabi Muhammad bawa bukan berasal dari ayah beliau. Jadi model kayak ini nah. Jadi
seseorang itu ketika menjadi ayah, nah, bagaimana cara dia menjadi ayah itu karena pelajaran yang dia dapat dari keluarganya dahulu, dari orang tuanya dahulu. Biasanya lah, walaupun tidak pasti, kalau ayahnya tegas, sedikit banyak si anak ketika menjadi ayah tegas. Kurang lebihnya seperti itu. Walaupun ya tentu tidak 100%. Ada bawaan sedikit kan. Nah, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim itu supaya tidak dianggap apa yang Nabi Muhammad bawa adalah ajaran ayah beliau, bukan. Itu. Lalu juga Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, bahkan dalam usia riwayatnya itu 6 tahun ibunda beliau itu meninggal, supaya Nabi Muhammad itu langsung mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, tidak perantara orang tua beliau. Bukan seperti itu, tapi langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyatiman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada maksud yang terjadi. Nah, Nabi Muhammad ini kan beliau bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sebagai kakek Nabi Muhammad sebenarnya adalah pembesar Quraisy. Beliau yang menguasai kota Mekah saat Abraha menyerang. Jadi kalau ada statement lah, misalnya anak itu harus dididik dengan baik supaya menjadi orang besar. Nah, sedikit banyak sebenarnya seorang anak itu menjadi orang tertentu karena faktor bawaan keturunan, bisa dari ayah, bisa dari kakek. Jadi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau itu pernah pada satu malam berjalan-jalan, lalu beliau mendengarnya, kan dulu belum ada listrik, PLN kan ada, pemadaman bergilir kan ada juga, karena belum ada listriknya. Jalan-jalan, Sayyidina Umar kan mendengar percakapan antara ibu dan anak penjual susu. Jarang mama kan aja susu itu campur aja pakai banyak supaya banyak susunya. Jar yang anak kan jangan, Khalifah Umar melarang itu. Sayyidina Umar mendengarkan dari luar. Berarti Sayyidina Umar aja menalinga kan? Ya kada, mungkin suaranya nyaring lah. Jar yang mama, Sayyidina Umar kada melihat dua. Nah yang jar yang anak kebinan nih. Walaupun Sayyidina Umar kada melihat, tapi kan Tuhan Sayyidina Umar melihat, Allah Ta'ala kan melihat. Sudah ditandai Sayyidina Umar rumah tadi, esoknya didatangi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kada banyak cincong, datangnya itu langsung berdatang. Langsung aja itu. Sayyidina Umar ada anak pian kah? Ada. Ulunnya nak mengawinakan anak ulun anak pian. Langsung aja. Ada riwayat menyebutkan anak Sayyidina Umar ini ngarannya Asim. Mengawinakan anak pian. Wah, si ibu tadi kan jelas senang. Wah, ini anak khalifah. Luar biasa. Akhirnya menikah. Si penjual susu dengan anak Sayyidina Umar, anaknya khalifah. Apa yang terjadi? Nah, pernikahan ini menghasilkan keturunan. Salah satunya adalah perempuan ngarannya Fatimah. Nah, siapa Fatimah ini? Fatimah itu adalah ibunda dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi keturunan soleh itu dasar memang dari kayanya orang kaya itu sambung. Kenapa Nabi Muhammad keturunan Abdul Muthalib, Hashim, ya memang orang-orang yang terjaga kan. Nah, yang Umar bin Abdul Aziz tadi lah. Jadi kan Sayyidina Umar bisi anak Asim, bisi anak Fatimah. Fatimah ini yang jadi mama Umar bin Abdul Aziz. Umar ini bisi abah ngarannya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini bisi abah ngarannya Marwan. Marwan ini bisi abah ngarannya Al-Hakam, Marwan bin Al-Hakam. Abdul Aziz ini beding sana lawan Abdul Malik yang jadi khalifah di dinasti Umayyah. Nah, Umar ini sidin ganal di kota Madinah. Jadi banyak belajar di kota Madinah. Walaupun Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah cuma 2 tahun dia sidin.
mulai tahun 99 sampai 101 Hijriah, tapi keadaan makmur sebenarnya. Ada riwayat menyebutkan alih bayar zakat. Kalau ada orang miskinnya Kak, kayaknya orang miskin ada aja Bang. Cuma orang mental miskin ngalih mencari bayar zakat. Pun anak ada zakatnya aja. Anak bayar zakat, wah itu aja, itu kan kesakitnya pada untuk. Jadi karena keturunan tuh efeknya luas lah itu. Nah, Nabi Muhammad dipilih dari keturunan Quraisy, Bani Hashim, ya untuk itu kan luar biasa nih melindungi Nabi Muhammad SAW. Belum lagi ayahanda Nabi Abdullah ini, beliau adalah sosok yang sangat terkenal dengan peristiwa saat beliau mau disembelih. Makanya ujar Nabi, ana ibnu adzabihain, aku anak dua orang yang akan disembelih, yaitu Nabi Ismail dan Abdullah. Jadi kisahnya kan Abdul Muthalib ini menabuk Zam-Zamnya tertutup pasir. Sidin Benazar bilanya dapat anak menyumbali anak. Nazarnya tuh kayak itu menyumbali anak itu. Akhirnya ketika beliau itu memiliki 10 orang anak, nah jadi layan haran ahaduhum indal Ka'bah. Jadi nazar Abdul Muthalib itu bila bisi 10 hikung anak, dan pas Sidin bisi 10 hikung anak, sehingga Sidin hendak menepati nazar. Nah, yang akan dikorbankan Abdullah. Wah, ini ribut penduduk Mekah. Wah, ini beli anak nih. Akhirnya mencari solusi lah. Dapat ada salah seorang tokoh lah di kota Mekah. Oh, jangan disembelih, ini aja diundi. Jadi satu undian nama Abdullah, satu undian nama unta. Nah, dikuncang. Bilanya keluar ngaran Abdullah, maka bayar 10 ekor unta. Nah, kuncang, keluar Abdullah terus sampai kurang lebih 10 kali ngaran Abdullah keluar, yang ke-11 hanya keluar ngaran unta. Nah, akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih, dan yang disembelih adalah untanya. Nah, berdasarkan itu di dalam kitab At-Tadzhib rasanya, makanya diat, bilanya kita lihat di fikih babul jinayat, diat seseorang. Jadi kan misalnya pembunuh nih, si A membunuh si B, maka hukuman pertama adalah kisos. Si A dikisos, bunuh juga itu. Tapi bilanya ahli waris si B kada hendak dibunuh, jangan dibunuh, bayar diat aja. Nah, berapa bayar diatnya? 100 ekor unta. Nah, itu salah satu riwayat menyebutkan, salah satu pendapat menyebutkan itu berdasarkan dari kisah Abdullah tadi, yang diganti unta jadi 100 ekor. Nah, Nabi Muhammad lahir di keluarga itu, dan ketika Nabi lahir, kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib ini sangat senang dan menamai Muhammad. Dan Muhammad ini adalah nama yang belum dikenal di kalangan Arab. Jadi jangan aneh, Arab kayak ngaran anak lawan abah sama, yang cucu lawan kai samanya, tipikal ngarannya model kayak itu. Kenapa jangan? Wahai Abdul Muthalib, kenapa kamu menamai cucumu Muhammad? Ujar Abdul Muthalib, saya ingin cucuku ini dipuji di bumi dan dipuji di langit. Muhammad orang terpuji. Sudah setelah lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kehidupan masa kecil beliau ini kehidupan kayak biasa, tapi memang Nabi Muhammad ini hidup dalam kesederhanaan, sehingga saat penduduk Mekah ingin mencari ibu susu yang menyusukan itu agak kesulitan. Nabi Muhammad ini mencari, sampai akhirnya bertemu dengan ibu susu beliau, Halimah dari Bani Sa'ad.
Jadi Bani Sa'ad. Jadi kawan ulun berkisah pas umroh anak mencari tempat penting tapi orang jarang mendatangi. Tempat penting tapi orang jarang mendatangi. Sekalinya jarang perkampungan Bani Sa'ad itu orang masih jarang. Waktu itu bang kisahnya hari ini kita tahu masih jarang mendatangi. Kenapa jarang ya? Karena perkampungan Bani Sa'ad ini adalah tempat di mana Rasulullah tumbuh, tempat di mana Rasulullah SAW bertemu malaikat di situ. Yang akhirnya kan Ibunda Halimah ini khawatir terhadap apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad sehingga diantarkan ke Aminah. Pentingnya jalan kita tahu kisah Nabi Muhammad ya penting karena dalam kajian sosial apa yang terjadi di masa kecil itu akan berpengaruh di masa akan datang itu. Kenapa Nabi Muhammad di masa remaja beliau menggembala kambing? Ya karena para nabi-nabi itu sebelum menjadi nabi menggembala kambing. Kayaknya adalah amun pelatihan leadership kayaknya suruh menggaduh kambing bang dulu kayaknya bagus mantap tuh. Postesnya suruh menggaduh kambing, ayam bang sama lah, ada sama sekalinya. Tipikal kambing lawan ayam itu ada sama. Cara menggaduh kambing lawan ayam itu ada sama itu. Apalagi kan Nabi Musa alaihissalam Bani Israel itu ngalih benar. Nabi Musa ketika bertemu Nabi Muhammad dapat perintah sholat. Kenapa Nabi Musa minta keringanan? Karena Nabi Musa tahu sulitnya menyuruh umat untuk sholat itu. Maras Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini satu sisi ada sama Nabi Muhammad, sisi lain sangat jauh. Sangat jauhnya apa nah? Nabi Muhammad lahir dengan memiliki privilege keluarga terhormat dari Bani Hashim gitu. Walaupun yatim lah, tapi keluarga beliau itu mulia lah gitu. Berdakwah ke orang-orang Quraisy yang secara strata sosial sama kayak itu. Nabi Musa itu berat. Kenapa? Nabi Musa ini kan lahir di kalangan Bani Israel, hampir terbunuh dan diasuh di istana. Sidin ini diasuh di istana sampai ganal, sampai ada kasus Sidin tertampar orang lalu mati. Jakanya wah inilah di media sosial viral tuh, menampar orang sampai mati. Akhirnya kan Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Setelah Sidin di Madian menikah, dapat wahyu dari Allah, berdakwah ke Fir'aun, pulang bebulik. Itu beban mentalnya luar biasa. Kenapa? Harus mendakwahi orang yang dulu banyak berjasa kepada Nabi Musa. Berat Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak ada tanggungan itu. Nah, selain kelahiran Nabi Muhammad yang memiliki banyak latar belakang, Nabi Muhammad juga memiliki darah keturunan Madinah dari Datu Sidin. Jadi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini adalah orang yang menikah dengan perempuan Madinah dari Bani An-Najjar. Ngarannya Salma. Jadi mamanya Abdul Muthalib ini ngarannya Salma, orang Madinah. Nah, abahnya Abdul Muthalib Hashim. Itulah kenapa jadi abahnya Nabi Abdullah itu waktu garing menuju Syam dirawat di Madinah karena memang keluarganya ada di Madinah di Bani Najjar. Makanya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu memiliki hubungan erat lawan babuhan Bani Najjar tuh. Ada perasaan yang berbeda gitu. Karena memang keluarga Nabi Bani Najjar. Nah, di antara semua akhlak Rasulullah SAW atau hal penting yang ada di Nabi Muhammad SAW yang harus kita pahami dan kita tiru adalah sifat kejujuran Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Al-Amin. Nah, tapi adalah penyebutan Al-Amin ini pas ulun cek di riwayat Sahih Muslim, Imam Bukhari, ternyata ada di dalam Musnad Imam Ahmad riwayat dari As-Saib bin Abdullah penyebutan Al-Amin
penyebutan Al-Aminnya itu. Nah, di mana penyebutan Al-Amin? Penyebutan Al-Amin ini saat kejadian binaul Ka'bah, membangun Ka'bah. Kenapa dengan Ka'bah? Jadi kan ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun kurang lebih, Ka'bah itu hancur. Lalu mereka membangun Ka'bah lagi, merenovasi. Ketika selesai renovasi Ka'bah, selesai nih, maka terjadi perselisihan. Siapa orang yang tepat meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya? Nah, maka ada suara yang faja'alu bainakum hakaman. Carilah seorang penengah. Hakam itu wasit, penengah. Lalu diputuskan awwalu rajulin yatlu'u minal fajr. Ternyata siapa yang datang? Yang datang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang Nabi. Faqalu, maka mereka berkata, atakum al-amin. Nah, datang kepada kalian al-amin, orang yang dipercaya. Nabi Muhammad berarti di saat itu dikenal atau sudah dikenal dengan orang yang terpercaya. Buktinya apa? Selain yang pembangunan Ka'bah nih, sebelumnya adalah ketika Siti Khadijah ingin berdagang. Nah, berdagang perlu ada orang kepercayaan yang membawakan dagangan Nabi Muhammad SAW. Khadijah ini perlu orang terpercaya. Yang dipilih siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika Nabi Muhammad yang membawa dagangan Khadijah, apa yang terjadi? Ternyata di luar ekspektasi. Jadi ya kayaknya sistemnya tuh ada lobby-lobbyan. Siapa yang membawakan dagangan siapa? Nah, Abu Thalib ini menurut riwayat itu datang kepada Khadijah, pang jarang itu kemanakan tuh kerja sama lo nikam tuh bawakan dagangan. Ya Khadijah, ya oke. Kenapa langsung diokeakan? Ya Nabi Muhammad ini sudah terkenal Al-Amin. Bawakan dagangan. Tangan kanan Khadijah yang bernama Maisarah menceritakan semua hal yang terjadi. Dari kejujuran Nabi, bagaimana Nabi itu melaksanakan tugasnya, bagaimana dagangan itu laris, bagaimana perjalanan itu luar biasa. Akhirnya ketika pulang, Maisarah menceritakan semuanya kepada Khadijah, dan Khadijah itu sudah ada model kayak prediksi, ini orang penting, sehingga Khadijah itu yang bahasanya menakuni Nabi itu melalui sahabat beliau ngarannya Nafisah. Nabi Muhammad itu kayak anak kawin lah pian itu. Dari kejadian ini juga bisa diambil kesimpulan bahwasanya perempuan itu boleh aja melamar lakian, walaupun kayaknya mengkhitbah berdatangnya itu ya lakian juga itu. Cuma amun bebinian tuh memboking lakian berdahulu, lakiannya soleh, rajin sembahyang, mengajinya bagus kayak itu. Berdahulu bininya berpadah, ada apa-apa lah, ya ada apa-apa. Nah itu, kalau bina itu dulu orang ya ada apa-apa. Tapi secara hukum fikih ya tetap laki-laki memberikan mahar, nah tetap laki-laki akadnya ya tetap sama tuh. Tidak berubah. Itu satu kepercayaan Khadijah. Lalu yang kedua, binaul Ka'bah tadi. Itu yang kedua lah. Nah, tapi Nabi Muhammad sebagai orang yang Al-Amin ini terpercaya nih, ketika jadi utusan Allah ini malah mengalami hal yang aneh dan mencengangkan. Apa itu? Ketika Nabi mengajak untuk masuk Islam, ikut dengan Nabi Muhammad mengesahkan Allah, ayo sholat belum, ayo mengesahkan Allah, ayo berbuat baik, jangan berbuat kemungkaran. Mereka orang-orang Quraisy itu malah banyak yang menolak. Jadi ada keanehan nih. Mereka secara individu, secara integritas tahu Nabi Muhammad ini individu yang luar biasa, individu yang sangat terpercaya. Tapi pas Nabi Muhammad mengajak untuk beriman, mereka menolak. Itu artinya apa
It, oh udah sih, ya. Itu artinya hidayah Allah yang menentukan. Hidayah yang menentukan. Padahal kan mereka mulai masa kecil sampai Nabi dewasa tahu Nabi Muhammad ini majarrabna alaika kadziban. Kami tidak pernah mendengar engkau berdusta. Udah pernah tuh. Tapi pas Nabi membawa, ayo kita beranjak, malah tidak percaya. Artinya apa? Itu hidayah. Nah, tapi itu, kalau ya dalam rumus dakwah kita mengajak orang lain berbuat baik, itu kada ada ruginya. Contoh, kita membawa orang sembahyang berjamaah. Bawa siapakah? Keluarga kah? Orang samping rumah itu bawa berjamaah. Kada hakon-hakon sih din. Hauran lah, panci buntus lah, macam-macam alasan. Dakon, bukan kadakon pada awal lah. Rugi lah, ada rugi. Kenapa ada rugi? Pertama memang hidayah milik Allah. Tugas kita membawa aja. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu ain bila kada ada orang lagi. Fardu kifayah bila orang banyak. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu yang penting dilakukan, berhasil atau kada itu beda lagi. Memang harus ada caranya lah, tuh. Tapi ketika mengajak orang lain mengajak orang lain untuk berbuat baik, itu Allah yang menentukan hidayahnya. Nah, ketika kita mengajak itu kita sudah melakukan tugas, sudah dapat pahala. Jadi misalnya atau tiba jam sembahyang di masjid atau di langgarnya itu azan nih, muazin. Adangnya 10 menit sampai net jam masjid berbunyi. Kadang datang sikung-ikung. Ada datang. Rugilah azan tadi. Ya kada rugi. Sudah apa? Sudah dapat pahala azan tadi. Datang orangnya kadang kada dapat pahala. Itu ajakan. Tidak pernah rugi. Sekelas Nabi Muhammad mengajak, Nabi Muhammad, kalau kita kan banyak orang, kadang macam-macam lah karena manusia. Nabi Muhammad itu kan tidak kurangnya, sangat dipercaya, tidak pernah berbohong, berintegritasnya tuh mulai halus sampai sini jadi nabi. Tapi banyak yang ada percaya juga itu. Artinya apa? Itu hidayah. Bisa jadi orang yang diajak atau kita ajak itu 5 tahun belum berhasil, tahun ke-6 berhasil. Nabi Muhammad itu mulai berhasil dakwahnya kapan? Yang mulai kelihatan signifikan berubah jumlah kaum musliminnya tuh banyak waktu bertemu orang-orang Madinah. Itu berarti ada rahasia Allah sehingga sampai apa ngarannya nih, ajakan kebaikannya itu sampai itu. Yang kita di Banjar di Alam Biung lah, tepisah laut tapi sampai gitu. Nah, konsep dakwah itu kayak itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini mungkin hasilnya belum kelihatan, tapi ketika itu selalu dilakukan ya ada hasilnya. Nah, Nabi Muhammad sebagai sosok Al-Amin itu ya perlu waktu sampai akhirnya kan ketika bertemu orang-orang Madinah, orang-orang Khazraj berhasil dakwahnya itu berubah. Yang orang Khazraj itu Ba'nam aja asalnya, Ba'nam, akhirnya bertambah itu. Sampai waktu tahun 6 Hijriah itu kan 6 Hijriah itu kan gencatan senjata tuh Nabi Muhammad dengan orang-orang Quraisy, sehingga Nabi Muhammad mengirim surat ke Persia, kirim Mesir, kirim sampai ke Romawi Heraklius, ngirim. Nah, yang membawakan surat itu ngarannya Dihiyah Al-Kalbi. Kalaunya dalam pembahasan hadis, malaikat Jibril itu ketika mendatangi Nabi yang terancak menyerupa Muhadihiyah. Nah, itu malaikat Jibril itu, bilanya jadi manusia rupa itu terancak dihiyah lah itu, dihiyah Al-Kalbi. Nah, dihiyah yang bujuran itu, yang manusia itu diutus Nabi mengirim surat ke Romawi Heraklius. Apa yang terjadi nah? Jadi suratnya sampai jadi ada di Syam itu pembesar Busra lah,
Itu dapat surat, kirim ke Heraklius. Jadi Heraklius ini mencari orang Arab yang sekampung lawan Nabi, hendak mencek suratnya bujur atau kada. Sekalinya yang di situ siapa nah? Abu Sufyan pas lagi berjualan di Syam. Cari. Nah ada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan melawan rombongan Sidin nih. Besok kita dikewa ke istana nah. Mapa kita ditakuni Muhammad tuh kayak apa? Ini pas sebelum bujur nih. Lalu dikewa di hadis di Sahih Muslim itu kisahnya. Ini kisahnya agak persoalan rame Mang. Dikewa Abu Sufyan nih. Jadi Abu Sufyan ini harus berkata menjelaskan siapa Nabi Muhammad di Kiau Heraklius. Ini kan kalau salah-salah nih. Raja loh Heraklius. Kiau ke istana. Ada penterjemahnya. Untung penterjemahnya ini jujur lah. Tahu nih. Ini yang berkeluarga lawan mengirim surat ini siapa? Jadi surat Nabi Muhammad itu kan membawa Islam, aslim, taslam itu. Sudah itu. Ya itu berkeluarga kalau yang nih Muhammad nih. Iya. Ini mengaku nabi lah. Iya. Buhan nikam perang lawannya. Iya. Ya bergantian lah. Kami kadang menang, kadang kalah. Jar Abu Sufyan. Jujur aja nya. Jadi di riwayat Sahih Muslim itu dipadahkan Jar Abu Sufyan nah. Sebujurnya aku nih anaknya bakar rampot. Jar Abu Sufyan. Cuma nih rombongan di belakang nih nah. Karena tahu kerampot aku di hulu tibuhannya. Jadi berdusta itu memang aib di masa jahiliyah. Jadi Abu Sufyan tuh kayak sumpen juga kan di hadapan orang nih berdusta. Kan rombongan Arab masih ada di belakang Sidin Muhammad tuh penjahat. Ini di belakang tuh hanya Abu Sufyan nih jar. Rampot juga. Dia menjaga kejujuran. Makanya jujur Sidin. Apa yang diajak? Jadi kan Heraklius bertakon nabinya nih membawai apa? Membawai sembahyang, zakat, berbuat baik. Memikirkan Heraklius nih lah, lagi memikirkan sekalinya buhan pembesar istana itu abut. Jadi kalau dalam sirah Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Heraklius ini kayaknya 50-50 kayak itu. Kenapa 50-50? Sidin itu kayaknya nalah dari gestur tubuh itu kayak mulai menerima Islam. Tapi karena faktor politik Sidin ini ragu-ragu itu. Makanya ketika dapat surat itu kayak melihatnya reaksi publik dulu apa nih? Sakanya bukan pejabatnya. Oh jangan ini. Apa jawaban Heraklius nah? Jar Heraklius. Nah, aku hendak menguji buah nikam bener menerima kada surat ini. Dalam para Islam di Herakliusnya. Cuma karena kekhawatiran terhadap jabatan, akhirnya beliau tetap dalam agama Nasrani lah itu. Nah ini beda apa ya tanggapannya dengan Kisra Raja Persia. Raja Persia itu kan dapat surat karena tidak tahu nabi yang terakhir dirobek. Muqawqis mantap lagi. Muqawqis dapat surat, beliau balas dengan memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Salah satunya adalah Mariatul Qibtiyah. Yang Mariatul Qibtiyah ini kan mamanya Ibrahim anak Nabi Muhammad SAW yang meninggal pas halus, dan meninggal Ibrahim itu kan yang terjadinya pas timbai lawan gerhana. Lalu yang jar Nabi gerhana ini tidak terjadi karena limauti ahadikum, bukan karena kematian seseorang. Tidak ada hubungannya ujar Nabi yang gerhana tadi. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.